Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Angelina dengan NIM 210422202. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanaselina SIPMA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran administrasi negara, yang mana dari data-data dan informasi yang sudah saya kumpulkan, saya mendapatkan adanya 4 landasan peran administrasi negara. Di antaranya yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, landasan operasional, dan landasan kebijakan lainnya. Selanjutnya, sebelum memasuki kepada landasan tersebut, alangkah baiknya kita akan membahas mengenai peranan administrasi negara sendiri. Lahirnya administrasi negara sebagai suatu disiplin hanya dipandang sebagai aktivitas lembaga legislatif sebab hanya dianggap sebagai pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan negara atau publik dalam rangka mewujudkan tujuan negara oleh lembaga eksekutif, lebih khusus birokrasi pemerintahan. Namun, seiring dengan perkembangannya, haruslah dipahami bahwa administrasi negara itu mencakup aktivitas keseluruhan lembaga negara dalam mencapai tujuan negara. Peranan administrasi negara sangatlah penting dalam proses perubahan sosial dan dalam kegiatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem dalam sistem administrasi negara, harus mengetahui bahwa administrasi negara bukan berkenan dengan soal teknik, prosedur, mekanisme, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana untuk dapat dilakukan spesialisasi bidang-bidang kegiatan yang tertentu, dan mengetahui bagaimana harus mengorganisasikan dan melakukan supervisi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melalui kegiatan orang lain. Setelah membahas mengenai peranan administrasi negara, selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan sistem administrasi negara. Yang pertama yaitu landasan ideal. Landasan ideal bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan ideal negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945 alinea keempat yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara yang dikembangkan di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengamalan dari kelima sila Pancasila secara bulat dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional sistem administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional ini perwujudan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan yang memuat secara garis besar tentang sistem pemerintahan negara, hubungan antar warga negara dengan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Dalam penjelasan umum 1945 memuat Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum dasar. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan undang-undang yang bersifat supel dan singkat, serta sistem pemerintahan negara yang semuanya merupakan pijakan dasar bagi landasan sistem administrasi negara sebagai konstitusional. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga, landasan operasional.
Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau disebut dengan GBHN, yang merupakan satu haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR. Yang kedua yaitu Pola Umum Pembangunan Nasional, yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, yang berlangsung terus-menerus. Rangkaian pembangunan program yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud ditetapkannya GBHN adalah memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, landasan kebijakan lainnya. Landasan kebijakan lainnya dalam sistem administrasi negara yaitu peraturan perundang-undangan. Di antaranya terdiri dari ketetapan MPR, peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, peraturan pemerintahan pusat atau Perpu, dan peraturan pemerintahan daerah atau Perda. Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berbagai landasan sistem administrasi negara sebagai dijelaskan di atas merupakan pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia, terutama dalam rangka perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana dan program-program pembangunan, serta dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan atas terlaksananya sistem administrasi negara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi tersebut. Apabila ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.